Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu peneliti dan penilai PPG tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yasma dengan nomor peserta PPG 2762050822771 sebagai guru akidah halal di Minu 16 Menara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2022 angkatan 3 di LPTK Winsa Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apakah masuk semua? Ya. Semua. Ibu absen dulu ya. Ya. Ainul Mutmainah, Hadir. Amanina, Hadir. Dewi Andraini. Hadir. Anak-anak, pada kesempatan ini, sebelum Ibu memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dan membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa lapang dada. Semoga apa yang akan kalian dapat nanti mendapat ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Mari baca doa lapang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, serta lepaskanlah ikatan lisanku agar mereka paham ucapanku. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang Asmaul Husna. Sebelum Ibu lanjut, marilah kita membaca Asmaul Husna dulu dengan cara dinyanyikan bersama-sama supaya kalian cepat menghafalnya. Yuk sama-sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul
mematuhi kebesaran Allah harus percaya diri. Yang kedua, membiasakan peduli kerjasama sebagai implementasi Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Harus membiasakan peduli dan kerjasama. Yang ketiga, mengemukakan makna Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Nanti penjelasannya. Yang keempat adalah mendemonstrasikan arti dan bukti sederhana asma Allah, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Sekarang, anak-anak apa Asmaul Husna itu? Tahu apa tidak? Tidak, ya. Ibu akan menjelaskan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yang harus diucapkan oleh kita bersama sebagai umat manusia. Harus diucapkan ketika kita akan berangkat ke sekolah, ketika akan ngaji, ada di jalan. Daripada bicara yang tidak baik, lebih baik kita membaca Asmaul Husna. Kita membaca Asmaul Husna itu, di samping hati kita tenang, kita juga akan mendapat pahala. Dan hidupnya akan tenang dan senang di dunia dan di akhir. Ada berapa anak jumlah Asmaul Husna? 99 seperti yang dibaca dengan nyanyi tadi itu jumlahnya ada 99. Seperti ada tempat yang tidak boleh membaca Asmaul Husna. Anak-anak tahu? Anak-anak tahu? Coba siapa yang tahu? Ya, pintar. Di kamar mandi pintar mengatakan ibu. Lagi, di mana lagi? Yang tidak boleh. Waktu kita buang air besar ataupun buang air kecil itu tidak boleh membaca Asmaul Husna. Walaupun itu di dalam hati, itu tidak boleh. Ya, membaca Asmaul Husna itu ada waktu-waktu tertentu yang harus kita membacanya, bukan semuanya tempat, tapi ada tempat yang tidak boleh untuk membaca Asmaul Husna seperti Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim, 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 ya kan? Kita kan sudah tahu ya? Sudah tahu. Sudah hafal Asmaul Husna yang 99. Walaupun Asmaul Husna itu yang 99, Ibu tidak membahas semuanya. Yang Ibu bahas adalah 1. Al-Malik. Yang kedua adalah Al-Aziz. Sedangkan yang ketiga adalah Al-Qudus. Hanya 3 yang dibahas. Apa kata Ibu tadi? 1. Al-Malik. 2. Al-Aziz. 3. Al-Qudus. Al-Qudus, ya. Sekarang yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik adalah Allah yang maha menguasai, maha memiliki, dan yang maha merajai. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam yang hal memerintah atau sesuatu yang melarang. Dan Dia tidak butuhkan kepada sesuatu pun manusia ataupun sebaliknya. Sebab Allah itu tidak butuh pada yang lain. Dikarenakan Allah itu adalah maha menguasai. Langit dan bumi itu yang menguasai itu adalah Allah. Kita sebagai manusia hanya untuk menjaganya, dijaga dengan baik, ya. Dijaga bagaimana sekiranya bumi itu digunakan bangunan yang baik, ya. Bukan dijadikan tempat yang tidak baik. Itu
harus meneladani bagaimana sekiranya perbuatan kita tidak merugikan diri sendiri juga kepada orang lain. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting. Ya kan? Kita membeli sesuatu itu membeli saja yang dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan ya jangan dibeli supaya kita tidak boros. Kalau hanya ikut kemauan, mau semua kan, oh saya sudah punya tempat pensil yang bagus, kelihatan punya teman beli lagi yang lebih bagus lagi, padahal saya sudah punya yang bagus, ada teman lebih bagus, beli lagi, itu namanya hanya mengikuti kemauan, tidak mengikuti kebutuhan. Sudahlah, kalau tidak kita sudah tempat punya pensil yang bagus, biarkanlah teman punya yang lebih bagus. Pakailah punyanya sendiri yang bagus. Punyaan sendiri itulah yang lebih baik, yang lebih bagus daripada teman kita. Kalau tidak penting, kalau tidak butuh, jangan dibeli. Kalau ikut kemauan, seperti ibu umpamanya, oh teman punya sepeda baru, mau beli baru lagi, sampai dia terhutang itu kalau mengikuti kemauan. Jadi kita itu harus membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Paham anak-anak? Lagi menahan diri dari perbuatan curang kepada teman. Yuk, kelas 4 pernah curang apa tidak? Pernah. Namanya manusia. Pernah jahat sama teman apa tidak? Pernah. Itulah manusia. Jadi sekarang bagaimana sekiranya kita satu kelompok itu kita rukun bersama. Kalau kita punya makanan, kalau ada teman kita yang tidak punya, dikasih. Ya, paham? Yang kedua adalah Asmaul Husna Al-Aziz. Al-Aziz adalah Allah yang Maha Perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Allah itu Maha Perkasa. Seperti kemarin ada banjir, itu keperkasaan siapa? Allah. Begitu panas terik, tahu-tahu ada hujan besar, ada banjir kan? Kemarin itu keperkasaan Allah. Manusia tidak bisa menahan ke gimana? Sebab kita tidak bisa untuk menahan. Ada hujan deras, ada petir, dan ada gunung meletus, ada tanah longsor. Itu keperkasaan siapa? Allah. Keperkasaan Allah. Paham? Sekarang meneladani sifat Al-Aziz, yaitu mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Ya, contohnya mandi sendiri, makan sendiri, berpakaian sendiri, dan menyiapkan peralatan sekolah sendiri. Di kelas ini masihkah ada yang makan disuapin? Tidak. Kalau disuapin nanti sama ibunya tangannya digigit nanti. Ya janganlah, harus makan sendiri. Kalau kelas ini kalian sudah besar, sudah bisa makan sendiri. Tapi kalau masak, bisakah masak sendiri? Tidak bisa. Siapa yang masak? Orang tuanya. Ibu kita tinggal makan, datang sekolah, sampai di rumahnya kita tinggal makan, sudah masak semua. Pernahkah kalian mengucapkan terima kasih ibu telah dimasakkan? Pernahkah? Tidak pernah kalian berterima kasih kepada ibunya. Coba nanti pulang dari sekolah berterima kasih kepada ibunya. Ya, terima kasih bu ya telah dimasakkan, kami tinggal makan. Nanti sampai rumahnya buka ibunya ikan enak pas ngambek. Kasihan sama orang tuanya. Orang tua kita lagi
ke sawah, lagi ke pasar, lagi masak, kita datang sekolah mau ngembut. Ya, jangan. Jangan. Seperti berpakaian sendiri. Kalian sudah tahu apa belum cuci baju sendiri? Sudah. Ya, sudah besar. Harus Bapak cuci baju sendiri. Jadi kasihan orang tua. Tanya apa yang kalian ketahui, bantulah orang tuanya untuk menyiapkan pakaian sendiri. Ya, walaupun tidak punya keluarganya, yang lain. Yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus yang artinya adalah Maha Suci. Yaitu Allah itu bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Artinya Allah Subhanahu wa taala jauh dari sifat-sifat yang jelek dan lebih pantas menyandang sifat-sifat baik dan mulia. Allah itu adalah Maha Suci dari segala-galanya. Ya. Dari suci dari kekurangan. Coba. Kalau kita punya kekurangan apa tidak? Punya kekurangan. Oh, saya sudah cantik, masih kurang apa lagi? Ya. Datang ke sekolah, pakainya sudah bagus. Oh, masih kurang apa lagi? Itulah manusia. Manusia itu punya sifat kekurangan. Kurang inilah. Kurang sudah bagus, kurang tinggi lah. Sudah tinggi, kurang besar lah. Kalau seperti ibu besar, kebesaran mau kecil lagi, mau diet lagi, ya. Itulah manusia masih kurang, sudah banyak masih kurang, sudah banyak masih kurang. Itulah manusia. Ya. Tapi kalau Allah tidak punya sifat kekurangan. Semua itu manusia itu sempurna. Allah itu sempurna seperti Allah menjadikan manusia. Coba kalau kita lihat mata kita semua lengkap dua ya. Adakah matanya yang satu? Pernahkah kalian melihat siapa makhluk Allah yang punya mata satu? Yaitu Dajjal. Mata satu. Tapi kalau manusia semua lengkap. Mata gunanya untuk apa? Melihat segala sesuatu yang baik, yang baik-baik. Makanya kita punya penglihatan harus digunakan untuk yang baik seperti mengaji, belajar. Jangan dipakai melihat sesuatu yang tidak baik. Bagaimana yang tidak baik? Temannya bertengkar. Itu temannya yang salah itu tidak boleh. Sekarang meneladani sifat Al-Quddus. Dengan cara apa? Cinta kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian daripada iman. Hadisnya sudah pintar semua. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban wudhu. Kita kapan wudhu? Mau sholat ya, jangan hanya mau sholat kita wudhu. Kita mau berangkat ke sekolah, usahakan berwudhu. Kita mau sholat apalagi. Seperti tadi kita mau berangkat sekolah, wudhu apa tidak? Wudhu. Lebih baik kalau setelah wudhu kita duha dulu, baru kita berangkat ke sekolah. Itu bagus. Ya. Kita mau sholat harus berwudu, sebab sholat tanpa wudu tidak akan sah. Ya, bisakah diterima syarat orang tidak wudu? Tidak. Apa nanti wudunya sembarangan? Kalau wudunya umpamanya tidak sampai pada batas-batas wudu, maka wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholat kita tidak sah.
1, 2, 3, 4. Dalam satu kelompok dikarenakan orangnya 20, berarti berapa? 5. Nah, silakan buat kelompok. Ayo. Sudah buat kelompok anak? Sudah. Ibu akan membagikan lembarannya dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dengarkan dulu ya. Ini ada lembaran. Nanti kalian diskusi sekarang hasil pelajaran ibu dari awal, keterangan ibu dari awal sampai akhir tadi. Nanti hasilnya yang didiskusikan itu ditulis di tempat ini. Hasil diskusi ada kan? Iya ada. Sekarang nanti kalau sudah diskusi, harap maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian, diwakili oleh 1 orang per kelompok. Silakan sekarang berdiskusi. Ayo diskusi. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Ibu panggil untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 4. Dari kelompok 4 maju ke depan. Ya. Baca hasilnya. Kami dari kelompok 4 akan membaca hasil diskusi kami.
yaitu Ar-Rahman. Anak-anakku sekalian, banyak-banyaklah kalian membaca Asmaul Husna di mana saja berada, supaya hati kita menjadi mau tenang apa enggak? Mau tenang. Usahakan dibaca dengan cara dinyanyikan supaya cepat hafal. Orang yang membaca Asmaul Husna, yang hafal Asmaul Husna, insya Allah dia kalau nanti meninggal dunia akan selamat ada di liang kubur. Mudah-mudahan kalian semua selamat di dunia maupun di akhirat. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran ini, Ibu menyarankan pada kalian semua, jadilah anak yang semangat untuk belajar supaya menjadi anak yang berprestasi dan membanggakan guru juga kedua orang tua kita. Kalau kita jadi anak pintar, anak soleha, maka orang tua kita akan senang. Sebaliknya, kalau kita